Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Khadijah, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan membahas mengenai teknik kamera tentang cahaya dan pencahayaan. Berikut simak selengkapnya. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pengertian cahaya terlebih dahulu ya. Cahaya merupakan faktor penting dan memegang peranan vital pada aktivitas fotografi dalam membuat campuran dengan komposisi subjek. Cahaya itu memberikan struktur bentuk objek yang akan kita foto. Nah, apa yang kita lihat pada benda tersebut merupakan akibat dari pantulan cahaya ke benda, kemudian kita tangkap dengan mata kita. Nah, pencahayaan itu merupakan unsur utama dalam fotografi, yang mana ketika kita bisa mengatur pencahayaan tersebut, bisa memperlihatkan hasil objek yang 2 dimensi menjadi 3 dimensi, yang mana di sini itu pencahayaan menentukan baik atau tidaknya hasil foto kita. Selanjutnya membahas mengenai proses pencahayaan. Proses pencahayaan yang terjadi di dalam kamera atau di dalam tubuh kamera itu disebut dengan exposure. Nah, sedangkan proses yang terjadi di luar tubuh kamera itu disebut dengan lighting atau pencahayaan. Nah, untuk menghasilkan foto yang bagus itu harus memenuhi sinar yang cukup. Nah, namun ketika kelebihan sinar dalam foto tersebut itu disebut dengan overexposure, sedangkan ketika sinar itu kurang dalam sebuah foto disebut dengan underexposure. Sekarang membahas mengenai sistem pancaran pencahayaan. Sistem pancaran pencahayaan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama itu pancaran cahaya langsung dan pancaran cahaya tidak langsung. Nah, kita bahas pertama dulu ya mengenai pancaran cahaya langsung. Pancaran cahaya langsung ini mudah dicapai bila menggunakan sumber cahaya buatan. Kenapa menggunakan sumber cahaya buatan? Karena apabila kita menggunakan cahaya buatan ini mudah diatur. Nah, dalam pemakaiannya, misalnya apa sih cahaya buatan itu? Misalnya itu kayak lampu kilat. Nah, lihat gambar di situ menjelaskan bahwa pancaran cahaya langsung itu bahwasanya cahaya langsung mengenai objek yang akan kita potret. Nah, di situ merupakan cahaya langsung, pancaran cahaya langsung. Oke. Yang kedua itu pancaran cahaya tidak langsung atau dikenal dengan base flash. Nah, pancaran cahaya tidak langsung ini untuk pemaksimalan sumber cahaya guna mencapai kekuatan gambar objek. Yang mana lihat pada gambar di situ dijelaskan bahwasanya pancaran cahaya tak langsung itu membutuhkan media, yang mana media itu digunakan untuk dipantulkannya. Cahaya itu memantul pada media tersebut, kemudian pada objek tersebut. Nah, jadi tidak langsung sinar langsung ke objek, melainkan melalui media pantulan kemudian ke objek tersebut. Nah, itu disebut dengan pancaran cahaya tak langsung atau base flash. Selanjutnya mengenai karakter pencahayaan. Karakter pencahayaan juga dibagi menjadi 2, yaitu hard light dan soft light. Kita bahas satu-satu. Yang pertama itu hard light, yang mana hard light itu perbandingan intensitas antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah itu cukup tinggi. Lihat pada gambar bahwasannya karena cahaya jatuh menjadi fokus pada titik tertentu, nah di situ terlihat jelas bahwasanya ada bagian bayangan yang terlihat nampak jelas, yang mana menimbulkan efek kontras yang sangat tinggi. Kedua yaitu soft light. Soft light ini perbandingan intensitas antara cahaya yang keras dan cahaya yang lemah itu sangat rendah, yang mana menimbulkan efek cahaya itu menjadi rata dan tampak sedikit adanya bayangan, bahkan tidak jelas bayangan tersebut karena cahaya tersebut rata. Nah, contohnya lihat pada gambar.
Oke, selanjutnya mengenai metode teknik pencahayaan. Metode teknik pencahayaan dibagi menjadi 3. Yang pertama direct light, reflected light, dan diffused light. Kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama ada direct light. Direct light ini merupakan metode dalam menerapkan jatuhnya sumber cahaya secara langsung diarahkan permukaan subjek. Nah, lihat pada gambar di situ bahwasannya cahaya matahari itu langsung mengenai bagian samping mobil, yang mana yang dikenai sumber cahaya itu terlihat terang dan yang tidak terkena cahaya itu terlihat gelap. Nah, di sini terlihat bahwasannya terlihat jelas arah datangnya sumber cahaya itu dari samping mobil tersebut. Ya, yang kedua itu ada reflected light. Reflected light itu sebuah metode yang menerapkan jatuhnya cahaya itu tidak secara langsung, melainkan mengarahkan ke bidang lain terlebih dahulu. Nah, sehingga cahaya yang jatuh ke permukaan subjek adalah cahaya pantulan. Karena pantulan menyebabkan cahaya itu menjadi halus dan rata dan tidak terlihat arah datangnya cahaya tersebut. Contohnya pada gambar itu menjelaskan terdapat genangan air yang mana dipancarkannya cahaya kemudian dipantulkan melalui genangan air dan mengenai sebuah bangunan. Nah, di situ merupakan metode reflected light yang mana menggunakan media atau bidang lain untuk memantulkan cahayanya. Oke, langsung aja yang ketiga yaitu diffused light. Diffused ini merupakan metode yang mana cahaya baur itu terjadi karena ketika matahari itu tertutup awan, berkabut, atau terkena debu. Dengan kata lain, pencampuran antara cahaya matahari dengan elemen alam lain yang menghasilkan cahaya matahari itu lembut dan tidak terlalu keras. Contohnya lihat pada gambar. Itulah penjelasan mengenai cahaya pencahayaan, mulai dari pengertian, karakter pencahayaan, sistem pancaran pencahayaan, dan yang terakhir itu metode teknik pencahayaan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.